Rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamul wafa al-wafa ala nabiyyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina Rabbi irhamna irhamna nawwir qalbana ya Allah wassalamul wafa al-wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anta khaliluna ya Muhammad anta nabiyuna Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina Rabbi irhamna irhamna qalbana ya Allah wassalamul wafa al-wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina hadratuka rahmatal alamin tabarakallah ala kulli halin syukran laka ya Rasulullah syukran laka ya Nabi Allah bisuhudi ya Rasulullah du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina Rabbi irhamna irhamna qalbana ya Allah wassalamul wafa al-wafa ala nabiyina Muhammad bisuhudika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina syukran laka ya Nabi Allah bisuhudi ya Rasulullah du'aika ya Rasulullah wa karim lana ma'a nabiyina Rabbi irhamna irhamna qalbana ya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah al-asli kitabi Syekh Abu Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatul Amin bil usul li Rabbil Alamin insyaallah, wa fi kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunut insyaallah, wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui sarwan Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencukupi dan memadamkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, ridhonya, kelembutannya, dan anugerah-anugerahnya. Semoga Allah membersamakan kita kepada ibu bapak kita, keturunan-keturunan kita, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halul Rumus wa Mafatihul Kunut di Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini batasnya lain. Nah, sudah 2 minggu rasanya kada terbacakan lah kitab ini. Nah, sudah banyak pun halamannya. Supaya mengingatkan minggu kemarin, ternyata hidup kita itu bukan hanya taat kepada Allah. Kalau kita hanya berprinsip taat saja, maka kita hanya separuh agama yang kita dapatkan, ya kah? Lalu apa tambahan daripada itu? Separuh taat, kuatkan iman kita, tadi. Ya kah? Yang kedua, menguatkan iman itu dengan bermacam amalan, syukur, sabar, menerima qada Allah, ketetapan Allah, tidak mengeluh, ya kan? Tawakal kepada Allah, sering mengingat Allah Azza wa Jalla, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ini yang penting, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata cinta itulah yang dominan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang tidak akan menerima halawatul iman, atau bahasa lain, Allah tidak akan cinta kecuali hamba itu mencintai Allah. Lain riwayat lagi, kecuali hamba itu mencintaiku. Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cinta kepadaku, maka Allah pun cinta kepadanya. Bermacam hal, bahasa lainnya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu diutamakan. Maka apabila cinta itu makin cinta, dia pun asik dengan Allah, dia ingat terus dengan Allah. Seperti manusia cinta kepada seseorang, makin dekat dia selalu ingat kepada Allah. Itu perasaan cinta. Nah, cinta demi cinta itu saking cintanya dia menyatu dengan cinta itu, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak terlihat dirinya. Maka penjur ila tofati wuslah, engkau perhatikan kelembutan hubungan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Al-muhibbatul azaliyatul qadimatu, pencinta terhadap Tuhan yang azaliyatul qadimah, Tuhan yang maha ajali, yang maha qadim, yang sudah sedia itu. Kaifa yasku mijaduha, bagaimana sucinya aroma atau irama daripada kesucian pribadi itu. Wayakfa indama duha, tersembunyinya ketergabungan cinta seorang pencinta kepada yang dicintainya Allah Tuhannya. Wa kaifa sarrat bil asrar, maka terrahasialah rahasia-rahasia Allah itu mulai dirasakannya, ya lah, karena dia seolah-olah bergabung kepada Allah. Gabungnya di mana? Dalam cinta kepada Allah. Wajarrat fi majari, berjalanlah dia dalam perjalanan al-afkar, dalam pikirannya pun sering terpikirkan cintanya kepada Allah. Makanya kalau ulama-ulama dulu lalu syair ketuhanan timbul, ya kan? Karena di pikiran dan di hatinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sahabat-sahabat tuh bersair memuji Nabi.
Kenapa para sahabat memuji Nabi? Karena pikirannya teralir cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul syairnya kepada Nabi Muhammad sallallahu hatta hasalat ma fis sudur bimahsuriha, sehingga hasillah, mencapailah apa yang ada di dalam dada mereka, terasa sesak rasa cinta kepada Tuhannya, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa malakat ma fil qulubi biwusuliha, terikatlah dia, terasakanlah sumsum daripada kolbunya, hatinya, biwusuliha, masya Allah, ala sairil ahkam, bahkan dari semua praktek perilaku dirinya, masya Allah. Fabi annal muhibu minal baini wa ghaba anil ain, akhirnya hilanglah dalam pandangannya dirinya, wa ghaba ainul aini, wa ghaba ainul anil aini, hilanglah pandangannya pencinta dan decinta, ada dirasakannya lagi saking cintanya. Nah itu nang berkata tuh Allah aja jenang ada, ya kah? Karena cinta. Jadi bukan ilmu lain, tapi karena cinta. Kalau ilmu kan bisa ada, yalah. Padahal orangnya tidak cinta, yalah. Tak ilmu aja itu namanya. Di atas ilmu itu ada namanya cinta. Nah, di atas ilmu itu namanya cinta. Bahasa lain irfan. Irfan, ma'rifat. Irfan itu ma'rifat. Perasaannya hilang, yang ada hanyalah hebatnya Allah aja yang dicintanya subhanahu. Ghoba anil ain summa qamal habib maqama mahabbatihi bi tuqaditin, yang timbul adalah yang dicintanya, maqama mahabbatihi, yaitu pada maqam kecintaan itu sendiri. Yang timbul hanyalah Allah. Di perasaannya hanya Allah saja yang hebat. Kau bergerak karena Allah, kau berjalan karena Allah, kau menuntut ilmu karena Allah. Nikmatnya hidupku nih melihat di TV orang-orang Aceh, orang Sumatera bermacam musibah, tergulung tubuh mereka, rumah mereka hancur-hanyut di bawah banjir dan sebagainya. Kita ingat meskipun rumah kita sewaan, ya kan? Hati kita tetap tenang. Masya Allah, luar biasanya ini, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Maka yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, maritu falam ta'uduni, wahai Musa, aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungiku, kata Tuhanmu, ya kan? Wahai Nabi Musa, aku sakit. Masa Tuhan sakit? Mengapa tidak mengunjungiku? Kenapa tidak mengunjungiku? Padahal aku sakit. Bingung ada? Berarti nang sakit tuh kekasih Allah aja wajar aja kah? Dicari Nabi Musa, ketemu orang. Ini kah kekasih Allah? Masa Allah sedang sakitnya? Nah, diobati Nabi Musa. Subhanallah. Tapi Allah berfirman, Nabi Musa apa? Wahai Musa, aku sakit. Allah menjelma menjadi orang itu seolah-olah begitu kan? Allah menyadarkan kepada orang untuk mengetuk hati Musa dengan mengatakan dirinya. Subhanallah. Maka itu, maka orang sudah menjadi kekasih Allah tuh kayak itu. Makanya kekasih Allah. Kekasih itu kan cinta artinya. Yalah, orang yang dicintai Allah. Inna aulia Allah, sesungguhnya aulia Allah itu artinya kekasih Allah. Berarti orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Kekasih para aulia itu orang-orang dicinta Allah. Wahai Musa, wajutu falam tut'imuni, wahai Musa, aku lapar, aku kelaparan. Nabi Musa, mengapa tidak engkau beri makan? Masya Allah. Cari Musa lagi, mana hambanya nang kekasih Allah kelaparan. Ternyata ketemu di sini. Akhirnya diberi makanan. Masya Allah. Allah menyebut hamba kekasihnya itu dengan dirinya sebagai orang yang lapar. Wala taifu hajal ma. Inilah makna yang sangat lembut, ailil matna tazhiru fil latifi ma asyarat ilaihi. Maka inilah yang dijahirkan pada kelembutan itu yang disyaratkan Allah
secara makna saja, seolah-olah Allah mewakili orang itu. Itulah puncak dari seorang hamba. Perjalanan hamba tidak sekedar taat kepada Allah, tapi juga cinta. Cinta itulah menghasilkan ma'rifatullah, mengenal Allah aja wa jalla dalam arti lebih dalam. Itulah hamba itu, hatinya yang hebat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sholatan qadatni biha ila ulmin ra'aitu bihi biridahu wa bisyamati wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam, kemuliaan dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad. Suatu salawat yang membawaku pada mimpi, di mana aku melihatnya dengan ridhonya dan tersenyumnya. Salawat juga dihaturkan pada keluarganya dan sahabatnya. Betapa indahnya bila berjumpa Nabi Muhammad, sekedar dalam mimpi, walau tak berdekat. Sang kekasih Allah yang Maha Ahad, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat. Kam sayakunu jamilan liqa'in Nabi Muhammad, hatta law kana jalika fi min dunina ma'budun minallahi ahad yusalliman bashariyata fid dunya wal akhirah.